Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di video pembelajaran Matematika SMP kelas 8 semester 1. Anak-anak, pada video sebelumnya kalian telah mempelajari pengertian dan penyajian relasi. Kemudian pada video kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai latihan soal dan pembahasan tentang pengertian dan penyajian relasi. Sebelum masuk ke latihan soal, mari kita mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada video sebelumnya. Yang pertama, kalian masih ingat pengertian dari relasi? Ya, relasi adalah hubungan antara dua kelompok objek dengan aturan tertentu. Kemudian, bagaimana cara penyajian relasi? Ada berapa cara? Ya, ada 3 cara untuk menyajikan relasi. Yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan untuk penulisan tanda kurung kurawal agar nantinya kalian tidak ada kekeliruan dalam menuliskan tanda kurung kurawal. Untuk penulisan tanda kurung kurawal yang tepat itu seperti ini. Ya, ini adalah penulisan tanda kurung kurawal yang benar. Kemudian jika kalian menuliskan tanda kurung kurawal seperti ini, tentunya ini salah ya anak-anak karena ini merupakan tanda kurung biasa, bukan tanda kurung kurawal. Nah, kenapa Ibu menjelaskan ini? Karena nantinya jika kalian menuliskan himpunan pasangan berurutan, akan diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Begitu juga jika kalian menuliskan himpunan dari suatu objek. Himpunan dari suatu objek itu penulisannya juga diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, itu adalah kegunaan nantinya untuk penulisan tanda kurung kurawal. Kemudian, selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai contoh relasi yang sering muncul dalam soal. Ini kaitannya dengan soal tentang himpunan dua bilangan. Yang pertama, relasi yang sering muncul adalah n kali dari, dengan n-nya itu merupakan anggota bilangan asli. Masih ingat ya kalian, untuk bilangan asli itu dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, untuk relasi yang kedua, itu adalah kuadrat dari. Relasi yang ketiga, akar dari. Kemudian relasi yang keempat, kelipatan dari. Relasi yang kelima, faktor dari. Kemudian relasi yang keenam, lebih dari. Relasi yang ketujuh, kurang dari. Kemudian relasi yang kedelapan, n lebih dari. Nah, dengan n-nya di sini juga anggota bilangan asli. Dan yang kesembilan, relasi n kurang dari. Dengan n-nya merupakan anggota bilangan asli. Nah, ini anak-anak untuk contoh relasi yang nantinya akan sering muncul dalam soal. Jadi perlu kalian catat dan juga diingat dengan baik. Baik, selanjutnya mari kita menuju latihan soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, diketahui himpunan-himpunan bilangan yaitu himpunan A dengan anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B dengan anggotanya 4, 5, 6. Buatlah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi satu kurangnya dari. Nah, di sini kita mulai. Untuk penyelesaiannya, kita mulai dari anggota himpunan A yang pertama, yaitu 3. 3 yang merupakan anggota himpunan A akan dipasangkan dengan 4 yang merupakan anggota himpunan B. Karena di sini 3 itu merupakan hasil pengurangan dari 4 dikurangi 1. Sehingga untuk relasinya nanti yaitu 3, 1 kurangnya dari 4. Kemudian yang kedua,
yaitu anggota himpunan A yang kedua adalah 4. 4 anggota himpunan A dipasangkan dengan 5 yang merupakan anggota himpunan B. Alasannya karena 4 itu adalah hasil dari pengurangan 5 dikurangi 1. Jadi untuk pernyataan relasinya yaitu 4, 1 kurangnya dari 5. Selanjutnya untuk anggota himpunan A yang ketiga yaitu 5. 5 yang merupakan anggota himpunan A dipasangkan dengan 6 yang merupakan anggota himpunan B. Alasannya adalah 5 di sini merupakan hasil pengurangan dari 6 dikurangi 1. Jadi untuk pernyataan relasinya yaitu 5, 1 kurangnya dari 6. Kemudian bagaimana dengan anggota himpunan A yang keempat yaitu 6? Apakah ada pasangannya dengan anggota himpunan B? Jika kita perhatikan di sini 6, apakah merupakan 1 kurangnya dari 4? Tentunya bukan. Kemudian apakah 6 1 kurangnya dari 5? Tentunya juga bukan, karena 6 di sini merupakan lebih dari 4 dan juga lebih dari 5. Kemudian untuk 6 di sini jika dipasangkan dengan 6 tentunya juga bukan relasi 1 kurangnya dari, karena di sini nilainya sama, yaitu sama-sama bilangan 6. Kemudian 7 juga demikian ya anak-anak. 7 di sini sudah terlihat jelas bahwa 7 merupakan bilangan yang lebih dari 4, 5, dan 6. Sehingga di sini untuk bilangan 6 dan 7 dia tidak mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Oke, setelah ini mari kita gambarkan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi 1 kurangnya dari. Kita buat terlebih dahulu untuk himpunan A dengan anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B dengan anggotanya 4, 5, 6. Selanjutnya kita tuliskan relasinya, relasi yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Relasinya adalah 1 kurangnya dari. Selanjutnya baru kita pasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi di sini 3 kita pasangkan dengan 4 karena 3 merupakan 1 kurangnya dari 4. Kemudian 4 merupakan 1 kurangnya dari 5 dan 5 merupakan 1 kurangnya dari 6. Nah, anak-anak ini adalah merupakan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi 1 kurangnya dari. Bagaimana untuk soal yang pertama ini? Bisa kalian mengerti ya untuk penjelasannya? Baik, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui dua himpunan bilangan, yaitu himpunan A yang anggotanya 0, 2, 4, 6, 8 dan himpunan B yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah 2 kali dari, tentukan himpunan pasangan berurutan untuk relasi tersebut. Jadi di sini anak-anak, himpunan A ke himpunan B relasinya 2 kali dari. Jadi tentunya nanti bilangan-bilangan yang ada pada himpunan A itu merupakan 2 kali dari bilangan-bilangan yang ada pada himpunan B. Oke, mari kita lihat bagaimana pasangan yang terbentuk nantinya. Nah, di sini yang pertama untuk 0 yang merupakan anggota himpunan A dipasangkan dengan 0 yang merupakan anggota himpunan B. Alasannya karena 0 pada himpunan A itu merupakan 2 kali dari 0 pada himpunan B. Kemudian jika dituliskan pasangannya, untuk pasangan berurutannya yaitu 0,0. Selanjutnya, untuk 2 anggota himpunan A dipasangkan dengan 1 yang merupakan anggota himpunan B. Karena 2
di sini adalah hasil perkalian dari 1 kali 2. Artinya 2 pada himpunan A itu merupakan 2 kali dari bilangan 1 pada anggota himpunan B. Dituliskan pasangan berurutannya yaitu 2,1. Jadi untuk bilangan yang di depan ini merupakan anggota himpunan A. Dan bilangan yang ada di belakang itu merupakan anggota himpunan B. Oke, kita lanjut ke anggota himpunan A yang ketiga, yaitu 4. 4 anggota himpunan A dipasangkan dengan 2 yang merupakan anggota himpunan B. Alasannya karena 4 itu merupakan 2 kali 2 atau perkalian dari 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jika dituliskan, pasangan berurutannya yaitu 4,2. Duanya ini merupakan ini ya, dari himpunan B. Selanjutnya, untuk anggota himpunan A yang keempat yaitu 6. 6 anggota himpunan A dipasangkan dengan 3, yaitu merupakan anggota himpunan B. Alasannya karena 6 itu merupakan 2 kali dari 3. Ya, jadi 3 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 6. Dituliskan dalam pasangan berurutan yaitu 6,3. 6-nya dari himpunan A dan 3-nya dari anggota himpunan B. Selanjutnya kita ke anggota himpunan A yang kelima yaitu 8. 8 di sini dipasangkan dengan 4. 4 pada himpunan B. Karena 8 ini merupakan 2 kali dari 4. Karena apa? 4 kali 2 itu hasilnya sama dengan 8. Kemudian jika dituliskan dalam pasangan berurutan, maka 8,4. Nah, di sini sudah semuanya. Untuk anggota himpunan A semuanya sudah memiliki pasangan. Sedangkan untuk anggota himpunan B ada satu yang tidak memiliki pasangan, yaitu 5. 5 di sini tidak mempunyai pasangan di A. Jadi untuk selanjutnya penulisan himpunan pasangan berurutannya dari relasi tersebut adalah, nah seperti ini ya anak-anak, diawali dengan tanda kurung perawal, kemudian dituliskan pasangan berurutannya dimulai dari 0,0, kemudian 2,1, 4,2, 6,3, dan 8,4. Dan diakhiri dengan tanda kurung perawal juga. Seperti ini untuk himpunan pasangan berurutan dari suatu relasi. Baik, mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui dua himpunan bilangan, yaitu himpunan A yang anggotanya 4, 5, 6, 7, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah lebih dari, gambarkan diagram kartesiusnya. Di sini sudah jelas relasinya adalah lebih dari. Tentunya kalian sudah bisa membayangkan bagaimana pasangan-pasangan yang nantinya akan terbentuk dari dua himpunan ini. Oke, untuk diagram kartesiusnya kita gambarkan terlebih dahulu dua sumbunya, yaitu sumbu mendatar itu merupakan himpunan A, untuk sumbu tegaknya itu nanti adalah anggota himpunan B. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu bilangan-bilangannya yang kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk yang sumbu tegak kita tuliskan juga anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita pasangkan dimulai dari anggota himpunan A yang pertama 4. 4 di sini tentunya lebih dari 1. Kemudian 4 juga lebih dari 2 dan 4 juga lebih dari 3. Jadi jika digambarkan dalam diagram kartesius maka hasilnya seperti ini. Nah, 4 dipasangkan dengan 1, kemudian 4 dipasangkan dengan 2, kemudian 4 dipasangkan dengan 3. Kita lanjut ke anggota himpunan A yang kedua yaitu 5.
5 di sini tentunya lebih dari 1. Kemudian 5 juga lebih dari 2. 5 lebih dari 3. Dan juga 5 lebih dari 4. Jika digambarkan, nah hasilnya seperti itu ya anak-anak. Dipasangkan satu per satu, kemudian titik potong dari kedua garis diberi tanda noktah. Nah, seperti ini. Lanjut ke anggota himpunan A yang ketiga, yaitu 6. 6 di sini tentunya lebih dari 1, 6 lebih dari 2, 6 lebih dari 3, kemudian 6 lebih dari 4, dan juga 6 lebih dari 5. Nah, kita gambarkan satu persatu pada diagram kartesius. 6 lebih dari 4 dan 6 lebih dari 5. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir yaitu 7. Di sini 7 tentunya juga lebih dari 1, lebih dari 2, kemudian lebih dari 3, lebih dari 4, dan lebih dari 5. Nah, seperti ini anak-anak untuk gambar dari diagram kartesius yang merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menyatakan lebih dari. Oke, sudah jadi untuk gambar diagram kartesiusnya. Tentunya mudah ya untuk menggambarkan diagram kartesius dari suatu relasi himpunan A dan himpunan B. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini ada diagram panah. Tuliskan relasi yang mungkin dari diagram panah berikut. Nah, di sini ada sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Jika 3 soal sebelumnya relasinya sudah diketahui, maka untuk soal yang keempat ini kalian diminta untuk menentukan relasi dari dua himpunan yang telah diketahui diagram panahnya. Di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 4, 9, dan 16. Kemudian anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa lihat di sini untuk pasangannya, 1 dipasangkan dengan 1, kemudian 4 dipasangkan dengan 2, selanjutnya 9 dipasangkan dengan 3, dan 16 dipasangkan dengan 4. Kira-kira relasi apa anak-anak yang bisa menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B di sini? Apakah perkalian 1 dikali 1 sama dengan 1? Kemudian 4 dikali 1 apakah hasilnya 2? Coba kalian amati dengan baik, apakah relasi nantinya yang akan terbentuk di sini. Nah, jika kita tuliskan penyelesaiannya, kita mulai dari 1. Nah, 1 di sini sama dengan 1 yang bisa menghasilkan 1, yaitu 1 kali 1 atau 1 ditambah 0 juga bisa. Tapi di sini coba kita tuliskan, nah 1 kali 1 atau 1 pangkat 2. Kemudian 4. 4 di sini merupakan bentuk kuadrat dari 2 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2 itu hasilnya sama dengan 4. Begitu juga dengan 9. 9 di sini merupakan hasil dari kuadrat 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Dan yang 16 itu sama dengan 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Sehingga relasi yang mungkin dari diagram panah tersebut adalah kuadrat dari. Jadi kalau misalkan dibaca satu persatu relasinya yaitu 1 kuadrat dari 1, 4 merupakan kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, dan 16 kuadrat dari 4. Oke, di sini adalah penyelesaian untuk soal nomor 4. Sudah kita temukan jawabannya yaitu relasinya adalah kuadrat dari. Berikutnya, mari kita masuk ke soal nomor 5. Nah, perhatikan di sini ada diagram kartesius. Ada diagram kartesius di mana anggota himpunan A dan anggota himpunan B
Anggota himpunan A terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tuliskan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Baik, di sini kita juga diminta untuk menentukan relasi dari diagram Kartesius. Mari kita lihat satu persatu, dimulai dari anggota himpunan A yang pertama, yaitu 4. 4 di sini dipasangkan dengan 1. Tentunya kalau misalkan relasinya lebih dari, itu merupakan 4 lebih dari 1. Benar. Kemudian 5 lebih dari 2, juga benar. 6 lebih dari 3, benar. 7 lebih dari 4, benar. 8 lebih dari 5, benar. 9 lebih dari 6, benar. Kemudian 10 lebih dari 7, juga benar. Dan 11 lebih dari 8. Nah, ini kita bisa menggunakan relasi lebih dari ya anak-anak. Tapi sepertinya di sini ada suatu pola untuk bilangan lebih darinya. Jadi di sini kalau 4 menuju 1, itu kan berarti 4 3 lebihnya dari 1. Kemudian 5 dengan 2, itu 5 3 lebihnya dari 2. Kemudian 6 juga merupakan 3 lebihnya dari 3. Sehingga di sini untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan seperti ini. 4 3 lebihnya dari 1, kemudian 5 3 lebihnya dari 2, 6 3 lebihnya dari 3, kemudian 7 3 lebihnya dari 4, 8 3 lebihnya dari 5, kemudian 9 3 lebihnya dari 6, 10 3 lebihnya dari 7, dan 11 3 lebihnya dari 8. Sehingga di sini relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram Kartesius tersebut adalah 3 lebihnya dari. Nah, di sini bagaimana? Sudah semakin memahami ya bagaimana cara menentukan relasi dari dua himpunan. Anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai latihan soal dan pembahasan tentang pengertian dan penyajian relasi. Semoga kelima soal ini bisa membuat kalian lebih memahami bagaimana cara menyajikan suatu relasi dengan tepat. Berikutnya, silakan kalian tulis dan kerjakan dua soal berikut ini di buku tugas kalian. Demikian anak-anak, video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.